pacar dari Han Ye-sul ini merupakan seorang callboy. Bahwa Kim Yong-ho dari Garo Zero Institute katanya terus mengancam banyak aktris dengan mengatakan akan mengekspos kehidupan pribadi mereka. Apakah kamu itu pengen aku pensiun dari pekerjaanku? Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh netizen Korea. Kalau Indonesia kayaknya belum terlalu deh. Jadi baru-baru ini ada sebuah channel YouTube. Nama channel YouTube-nya adalah Garo Zero Institute. Nah, Garo Zero Institute itu biasanya kan nge-publish tentang berita-berita terhangat kayak gitu. Dan biasanya mereka juga kerap kali nih mengungkapkan tentang rahasia dari para artis ternama di Korea. Dan Cigo, kalian tau nggak? Baru-baru ini mereka itu udah bilang bahwa mereka itu akan mengungkapin semua cerita tersembunyi dari para artis Korea di sana. Waduh, ini juga dapat membahayakan karir mereka ya. Kalau semuanya diungkapkan oleh si Garo Zero Institute, gila parah banget sih. But wait, sebelum kita ngebahas tentang Garo Zero Institute lebih dalam lagi, pastiin dulu dong untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Guysku, kalian tahu nggak sih baru-baru ini Garo Zero Institute itu kan udah ngungkapin banyak sekali story ya dari para artis, dan ini juga menimbulkan kontroversi yang besar gitu. Kontroversinya nggak kecil, nggak main-main, tapi kontroversinya besar. Mulai dari Jun Ji Hyun. Jadi seperti yang kalian tahu ya, bahwa sebelumnya Garo Zero Institute itu telah nggak menjelaskan sih, tapi mereka ini kayak memberitakan kayak gitu ya, bahwa suami dari Jun Ji Hyun itu katanya kayak selingkuh gitu loh guys. Nah, jadi dikarenakan selingkuh, katanya ya, Jun Ji Hyun itu akan bercerai sama suaminya. Tapi di sini, Jun Ji Hyun dan juga suami itu kompak telah membantah apa yang dikatakan oleh Garo Zero Institute. Dan bahkan di sini, Jun Ji Hyun bersama dengan agensinya akan mengambil tindakan tegas terhadap rumor yang telah disebarkan. Waduh, dan gak hanya tentang rumor dari Jun Ji Hyun saja, Garo Zero Institute itu juga telah mengungkapkan bagaimana story yang sama dari salah satu artis YG Entertainment. Nah, artis yang aku maksudkan di sini adalah Choi Ji-woo. Host dari Garo Zero Institute sebelumnya telah membuat tuduhan bahwa suaminya itu telah ditangkap di sebuah motel dengan seorang wanita tak dikenal dan menuduh bahwa dia selingkuh dengan istrinya. Dan selama video, ia juga memberikan banyak foto untuk para penontonnya. Nah, di antara foto-foto itu ada foto suami dari Choi Ji-woo nih guys. Dan Choi Ji-woo dan suaminya memang telah mempertahankan gaya hidup mereka yang tenang. Tidak ada hal yang terjadi, tidak ada berita panas di antara mereka. Dan mereka juga dikabarkan terus merahasiakan identitasnya. Dan sementara publik juga tahu bahwa suami dari Choi Ji-woo itu merupakan non-selebriti, dan ternyata guys suaminya itu lebih muda dari si Choi Ji-woo. Dan gak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang suaminya. Alright, jadi kita udah tahu sekarang ya bahwa si Choi Ji-woo ini itu kan merahasiakan banget nih identitas dari suaminya. Kalian juga pasti penasaran banget dong ya, kenapa sih Choi Ji-woo ini itu tidak mengungkapkan siapa sih sebenarnya suaminya itu. Karena kita juga pengen lihat kan, katanya suaminya lebih muda, jadi kayak penasaran banget sih. Namun guys, ternyata di sini sebenarnya agensi dari Choi Ji-woo yaitu YG Entertainment telah mengungkapkan tentang hal tersebut. Kenapa sih si Choi Ji-woo ini itu terus merahasiakan identitas suaminya? Hal itu diungkapkan oleh YG pada tahun 2018. Nah, di sini agensi mengatakan bahwa ternyata suami dari Choi Ji-woo itu merupakan sebuah perwakilan dari aplikasi ini guys. Aplikasinya bernama O20. Nah, di sini Choi Ji-woo itu memilih untuk merahasiakan identitas dari suami sehingga dia itu tidak membebani agensi dengan berbagai prasangka. Karena seperti yang kalian tahu ya guys, bahwa perbedaan usia, apalagi kalau usia pacarnya itu lebih muda dari dia, alias wanita ini kan lebih tua nih, sedangkan pacarnya kayak muda gitu kan, pasti itu kan akan menimbulkan berbagai macam prasangka. Ya you know lah ya, prasangkanya bermacam-macam. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Tanpa aku jelaskan, kalian juga pasti udah pada tahu dong ya prasangkanya seperti apa. Jadi karena itu juga dia itu emang benar-benar kayak merahasiakan banget identitas dari suaminya sendiri. Jadi kalian udah tahu kan bahwa itu merupakan sebuah privasi dari Choi Ji-woo, karena dia juga terus merahasiakannya nih guys, dan tidak pernah memberikan foto-foto dari suaminya sendiri. Namun di sini Kim Yong-ho itu telah membuat keputusan untuk merilis foto-foto suami dari Choi Ji-woo di video YouTube-nya, dan hal ini membuatnya mendapatkan banyak sekali kritikan. Dan dalam video terbaru mereka, pengacara Kang Yong-sok yang merupakan co-host dari Institut Garo Zero mulai berbicara tentang batasan ketika Kim Yong-ho mengakui kesalahannya dengan mengakui bahwa dia merasa tidak enak pada Choi Ji-woo. Bisa juga ya merasa nggak enak. Alhamdulillah, ini menandakan bahwa dia di sini masih punya hati guys. Dia kemudian melanjutkan bahwa dia
memang ngakui kesalahannya sama Choi Ji-woo. Tapi untuk Han Ye-sul, jangan harap dia itu akan berhenti. Dia itu akan terus mengungkapkan tentang apa yang terjadi dengan Han Ye-sul. Berbicara mengenai Han Ye-sul, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Han Ye-sul? Jadi guys, baru-baru ini ya, aduh sumpah ini juga panas banget sih. Kim Yong-ho dari Garo Zero Institute itu mengklaim nih guys bahwa aktris H yang melakukan atau yang menggunakan narkoba di klub Burning Sun itu sebenarnya adalah Han Ye-sul, bukan si Han Hyo-ju seperti yang telah diberitakan. Jadi dikarenakan dia itu telah dituduh oleh si Garo Zero Institute, Han Ye-sul langsung speak up nih guys di Instagramnya. Di sini dia mengatakan, saya telah melalui begitu banyak selama karir saya di industri ini. Begitu banyak rumor, gosip, dan juga tuduhan yang tidak beralasan. Saya juga telah membiarkan semua itu meluncur karena saya juga pikir bahwa itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan ketika kita menjadi seorang selebriti. Tapi kali ini aku juga nggak bisa mengerti ya sama sekali. Seolah-olah mereka ingin aku ini segera mati. Aku juga kasihan pada pacarku. Dia juga harus melalui ini denganku hanya karena dia itu berkencan dengan seorang selebriti. Reporter Kim Yong-ho, mengapa sih kamu itu melakukan ini padaku? Apakah kamu itu pengen aku pensiun dari pekerjaanku? Apakah dia membenciku? Dia juga kemudian menambahkan, apakah saya harus bertarung lagi? Apakah mereka juga akan memperbaiki kerusakan reputasi jika klaim mereka benar-benar menjadi lebih dari sekedar gosip? Bagaimana jika klaim mereka benar-benar merusak reputasi saya? Apakah dia pengen aku pergi ke pengadilan saja? Dan beberapa kemudian, Han Ye-sul telah menghapus klip Instagram live-nya dan memposting pesan yang meyakinkan kepada para penggemarnya dengan mengatakan, saya menghapus siaran langsung karena begitu banyak kenalan saya yang khawatir tentang keadaan saya. Ada terlalu banyak komentar untuk saya juga membaca setiap satu dari mereka, jadi saya sangat menghargai jika Anda bisa screenshot komentar jahat yang memfitnah dan menyimpannya untuk nanti ketika saya membutuhkannya. Waduh, sumpah sih ini panas banget guys, sampai aku yang baca aja gerah banget, gila. Dan kalian tahu gak sih mengenai Han Ye-sul ini, kemarin pacarnya itu loh guys, pacarnya ini kan maaf sebelumnya. Ini seperti yang aku baca juga sih. Dan kalau nggak salah ini juga telah diungkapkan oleh media sana sih. Katanya guys ya, pacar dari Han Ye-sul itu dituduh sebagai cowok panggilan alias callboy. Ngerti nggak sih? Callboy kayak gimana? Kalau nggak ngerti, ya mungkin kalian bisa nonton film Callboy. Jangan nonton deh. Emang si Han Ye-sul itu ngaku ya bahwa dia bertemu sama pacarnya itu di sebuah karaoke. Dan di karaoke kan, seperti yang kalian tahu ya, bahwa di karaoke tersebut ada nih beberapa karaoke yang emang benar-benar karaoke, norebang. Tapi ada beberapa tempat karaoke yang mana di sana ada sebuah rahasia tersembunyi. Kok jadi iklan ya? Dan di sana itu ada kayak sebuah rahasia tersembunyi gitu guys. Ada jasa khususnya. Dan jasa khususnya biasanya dia itu dapat ditemani. Apakah ditemaninya sama pria atau sama wanita? Tergantung juga kan konsumennya kayak gimana gitu. Kalau konsumennya cowok pasti pengennya cewek dong. Kalau konsumennya cewek ya udah pasti dapetinnya juga cowok gitu. Dan kemarin Dispatch juga udah ngungkapin sih tentang hal itu. Jadi Dispatch itu kayak melakukan wawancara bersama dengan beberapa narasumber, yang mana narasumber ini juga dekat dengan si pacar dari Han Ye-sul. Dan dia juga ada bertanya-tanya sih tentang bagaimana sih pacar dari Han Ye-sul. Dan mereka juga mengatakan hal-hal yang emang kayak memperkuat gitu bahwa pacar dari Han Ye-sul ini merupakan seorang callboy. Tapi sampai sekarang kita juga tidak tahu ya bagaimana kebenarannya. Meskipun telah diungkapkan oleh Dispatch, tapi kan nggak ada yang tahu juga kebenarannya seperti apa. Dan menurut berita yang aku dapatkan juga pada tanggal 10 Juni, seperti yang kalian baca artikelnya ya, bahwa Kim Yong-ho dari Garo Zero Institute katanya terus mengancam banyak aktris dengan mengatakan akan mengekspos kehidupan pribadi mereka. Kalian tahu gak guys, sebelumnya ya, Kim Yong-ho itu mengungkapkan bahwa orang-orang yang memperkenalkan aktris Han Ye-sul kepada pacarnya yang dulu bekerja di karaoke adalah aktris Choi Ji-woo, Cha Ye-ryeon, Ko So-young, dan juga Han Ga-in. Jadi mereka ini emang berteman baik gitu satu sama lain di industri hiburan. Dan reporter itu juga mengatakan bahwa jika mereka menutup akun media sosial mereka selama 3 hari, ia tidak akan mengekspos kehidupan pribadi mereka. Namun yang terjadi adalah tidak ada yang menutup akun media sosial mereka nih guys. Sebagai tanggapan, Kim Yong-ho langsung mengungkapkan bahwa Choi Ji-woo adalah orang yang memperkenalkan Han Ye-sul kepada pacarnya saat ini dan mengatakan bahwa ia akan terus mengekspos kehidupan para aktris tadi. Dan dalam video YouTube yang diunggah Kim Yong-ho di channel YouTube-nya, dia berkata, Choi Ji-woo, saya melihat ya Anda itu tidak menutup Instagram Anda, dan menyatakan bahwa ia akan membagikan insiden Mozart.
Nah, setelah mengatakan akan berbagi cerita, Kim Yong Ho bahkan membagikan foto seorang pria yang sedang duduk di sebuah bar. Setelah itu, mantan reporter itu bertanya nih guys, dan kenapa sih kamu itu pergi ke Bellagio Luxury Villas di Las Vegas dengan seorang ketua mengungkit kejadian misterius? Kira-kira apa ya yang terjadi di Las Vegas? Nanti kita saksikan aja ya bagaimana cerita selengkapnya dari Kim Yong Ho. Dan kalian tahu nggak guys, bahwa Garo Zero Institute itu banyak sekali loh mendapatkan kritikan karena ada beberapa kasus. Salah satu contohnya adalah ketika dia itu dikritik oleh penggemar dari Jennie. Karena apa gitu? Karena dia nyangkut pautin rumor palsu Jennie dengan kasusnya Jo Byung Gyu pada saat itu. Karena seperti yang kalian tahu kan bahwa si Jennie pernah dipitnah gitu guys, jadi tukang pembuli gitu di sekolah. Tapi kan itu juga udah terbukti kan bahwa itu merupakan rumor palsu dan juga tidak berdasar gitu. Nah, di sini penggemar itu kayak marah banget. Ngapain sih kamu itu mengaitkannya dengan rumor palsu ini, kan itu juga dapat membuat nama Jennie nanti jelek. Dan gak hanya itu saja, dia ini juga pernah dikritik oleh para penggemar dari Yoo Jae-suk karena yang satu ini guys. Jadi pada tanggal 19, Garo Zero Institute itu mengadakan siaran langsung dan membahas konferensi pers dari Yoo Jae-suk. Nah, di sini mereka mengatakan, kapan sih kami itu pernah berspekulasi bahwa itu adalah Yoo Jae-suk? Kami tidak pernah menunjukkan apapun kepada Yoo Jae-suk. Lebih lanjut, mereka juga berspekulasi mengatakan bahwa warna pakaian yang dia kenakan pada konferensi pers mengingatkan saya nih pada partai politik tertentu. Dia juga memberikan penjelasan tentang kontroversi manipulasi saham pada saat dia dipindahkan ke FNC Entertainment. Dan melihat apa yang dikatakan oleh Garo Zero Institute dalam siaran langsungnya, banyak sekali dari netizen yang memberikan kritik padanya. Kenapa? Karena banyak sekali yang menganggap bahwa tuduhan yang dia berikan kepada Yoo Jae-suk itu sama sekali konyol banget. Serius guys. Itu adalah tanggapan dari netizen pada saat itu. Dan bahkan di sini ada netizen yang telah membuat petisi ke situs Blue House. Udah tahu nggak situs Blue House itu seperti apa? Jadi situs Blue House itu merupakan situs presidenan gitu sih guys. Jadi di sana kalian itu dapat menyampaikan apa sih yang membuat kalian itu gelisah gitu. Dan mengenai petisi tersebut, netizen menuliskan bahwa dia menuduh orang tanpa bukti yang telah menjalani kehidupan yang baik. Sekarang memanipulasi harga saham dan juga pendanaan gelap. Bisakah mereka menjual orang yang tidak bersalah tanpa bukti seperti ini hanya untuk menjadi populer? Suka melarang siaran konyol seperti itu dari pemerintah kita dan meminta agar orang-orang seperti itu kehilangan pengacara. Pemohon lain juga menekankan perlunya sanksi yang menyatakan, saya pikir ini merupakan cara bagi mereka untuk menghasilkan uang di YouTube dari penayangan daripada berbagi siaran yang berarti tentang hak publik untuk diketahui. Dan gak hanya tentang kasus Jennie, kasus Yoo Jae-suk, ada juga kasus dari salah satu aktris dari Korea yang kemarin itu dikabarkan meninggal dunia. Garo Zero Institute itu pernah loh guys mau dituntut sama agensinya si Song Yoo Jong. Apa sih alasan kenapa dia itu pengen dituntut sama agensinya Song Yoo Jong? Perwakilan dari Sublime Artist Agency mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan pidana terhadap YouTuber Kim dan juga Garo Zero Institute di Seoul kantor polisi Songpa atas tuduhan pencemaran nama baik almarhum dan juga pencemaran nama baik perusahaan serta perwakilan. Selain itu, Garo Zero Institute juga dituding melakukan perekaman terhadap pemakaman dari Song Yoo Jong yang seharusnya dilakukan secara tertutup oleh pihak keluarga. Mereka juga menyebarkan desas-desus perihal mendiang yang menimbulkan dampak negatif bagi keluarga yang tengah berduka. Jadi dengan adanya Garo, ini juga dapat menjadi ancaman sih bagi artis di sana. Bayangin guys, kalau rahasia mereka diketahui sama si Garo, waduh bahaya. Bisa-bisa langsung jadi topik gibahan di Korea sana. Dan kalau udah digibahin sama Korea, ya you know lah kayak gimana ya. Bakalan dikritik keras deh. Aduh ngeri banget sumpah. Aduh ya ampun, jadi artis Korea ribet banget ya. Udah ada di Space, sekarang ada Garo Zero. Belum ada lagi Han So-hee. Waduh, banyak sekali rintangannya. Ada lagi Saseng Fans. Waduh, hatersnya juga. Waduh. Buat kalian yang nanya, mereka itu dapetin informasi dari mana sih? Jadi gini guys, mereka itu sih seperti yang aku baca-baca ya, kayak mantan reporter gitu. Ya you know lah ya, kalau mantan reporter kayak gimana, mereka kan punya banyak koneksi gitu. Jadi dengan adanya koneksi ini, mereka itu dapat informasi dengan mudah. Ya sejenis kayak lambe turah gitu sih. Nah kalau kalian sendiri melihat bagaimana Garo Zero Institute ini seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, beda ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.